Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas minuman kesehatan dari susu Bir Brand di channel ATLM Indonesia. Kita membahas ya kumpulan seputar pertanyaan susu Bir Brand yang mana ini dirangkum dari berbagai sumber yang terpercaya. Kita bahas ini bagian kedua karena mengingat manfaat serta beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mana harus saya jawab dengan melalui beberapa video sebelumnya, dan sekarang ini adalah yang bagian kedua. Bagian kedua ini kita membahas tentang paru, kemudian TB paru ya, kemudian lagi mah dan haid. Nah, kita mulai dulu ya teman-teman dengan pendahuluan, dan semoga teman-teman selalu sehat selalu dan dilimpahkan rezeki yang luas dan banyak ya. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe ya, bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar ilmu kesehatan dan laboratorium medik, dan pastinya membantu channel ini berkembang lebih baik. Oke, kita mulai dari susu Bir Brand atau susu beruang. Itu terkenal karena bisa manfaatnya yang mempercepat proses pemulihan. Jargonnya, kemurniannya itu memiliki banyak khasiat yang dikandungnya. Ini adalah susu steril, terbuat dari 100% susu sapi steril murni. Nah, di dalam kalengnya dituliskan bahwa dianjurkan untuk setiap kegunaan yang membutuhkan susu dan dapat dikonsumsi setiap hari sesuai kebutuhan. Oke ya, kita masuk ke masalah seputar pertanyaan yang dirangkum. Nah, kita tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan ini seputar susu Bir Brand banyak ditanyakan netizen ya di internet, yang saya rangkum dari berbagai sumber terpercaya, dari Halo Dokter, Sehatku, Hello Sehat, Klik Dokter, Halodoc, dan tambahan kementeriankesehatan.com dan lainnya. Nah, sebanyak 8 pertanyaan yang menjadi pemecahan seputar susu beruang Bir Brand ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita. Berikut pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan TB paru ya, mah, demam, tifus, dan haid ya terakhir. Oke, pertanyaannya saya rangkum sebanyak 8 saja. Pertanyaan nomor 1 adalah TB paru. Nomor 1, apakah meminum Bir Brand memberikan efek manfaat bagi penderita TB paru? Nah, ini jawabannya yaitu tentang TB paru, bahwa peminuman susu atau meminum susu beruang bukan sebagai salah satu pengobatan, akan tetapi menunjang tubuh Anda menjadi lebih sehat sehingga daya tahan tubuh meningkat, dan akhirnya bakteri TBC dapat dengan cepat menghilang. Pengobatan tidak mengalami perpanjangan waktu. Jadi di sini menunjang tubuh untuk sehat. Pengobatannya dengan bantuan obat OAT, obat anti tuberkulosis. Jadi di sini efek dari pengobatan, efek dari bakteri tadi, ya kan, perlunya tubuh mendapatkan asupan yang lebih baik secara gizi, sehingga tubuh akan kembali lebih sehat dan kuat menghadapi infeksi bakteri tadi dan efek dari pengobatan. Nah, kita masuk yang nomor 2, alasannya yaitu jawabannya tadi, bahwa mengkonsumsi susu beruang tidak dilarang untuk penderita TB paru. Jadi tidak ada larangan. Nah, namun perlu diketahui, susu beruang tidak dapat mengobati dan menghilangkan penyakit TB paru. Nah, ini ulasan fakta yang diberikan oleh dokter-dokter ya yang ada di pertanyaan dari netizen. Susu beruang bermanfaat membantu meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan bakteri penyebab TB, ya kan, TB paru, tuberkulosis.
Nah, kemudian kita pindah ke yang nomor 2 ya teman-teman. Apakah susu beruang mampu memberikan asupan tambahan protein bagi penderita TB paru? Jadi pada penderita TB paru itu protein mengalami penyusutan yang luar biasa. Mungkin karena diproduksinya banyak sekret lendir ya. Lendir itu maksudnya sputum atau dahak. Jadi dahak itu merupakan protein ya, diproduksi dalam berjumlah ke sana sehingga mengalami kekurangan protein. Jadi apakah dia mampu memberi asupan protein? Nah, ini adalah jawabannya. Nah, dikutip dari Kementerian Kesehatan.com bahwa susu beruang atau Bear Brand adalah susu murni steril yang diolah dengan suhu mendidih sehingga sangat bagus untuk membantu pemulihan penderita TB paru ya kan, atau TBC. Nah, oleh sebab itu si penderita tadi ya kan akan mendapatkan asupan ya dari susu. Jadi penderita TBC disarankan untuk minum susu, terutama yang memiliki protein tinggi. Salah satunya contohnya adalah dalam satu kaleng susu Bear Brand itu 189 ml mengandung kalori sebanyak 120 kalori dengan rincian karbohidrat 9 gram, lemak 7 gram, proteinnya yang 6 gram. Nah, dari sini susu beruang itu memiliki banyak manfaat untuk penyakit TBC ya yang sedang dalam masa pemulihan dan pengobatan, terutama pada 2 bulan awal. Jadi tahap intensif pengobatan ya di 2 bulan awal. Kemudian program menaikkan berat badan pada TB paru dari asupan protein susu itu lebih baik ya. Jadi khususnya pada kondisi ini dibus hingga 4 kaleng per hari. Jadi yang biasa mengkonsumsi 1 kaleng saja paling terbaik pada kasus keperluan atau kebutuhan protein yang tinggi itu bisa pagi, siang, sore, dan malam hari agar asupan terpenuhi. Namun di sini ya teman-teman, tidak mesti menggunakan susu beruang. Bisa juga menggunakan susu merek lain yang memiliki protein yang setara, yaitu yang tinggi atau bahkan lebih tinggi. Nah, di sini 6 gram dikali 4 kaleng maka didapatkan 18 gram, kemudian ditambah makanan tinggi protein lainnya, misalnya makan telur atau yang lainnya. Jadi itulah rahasianya berat badan bisa naik ya pada penderita TB paru. Jadi dengan demikian maka tidak kurus kering. Oke, sebab dengan banyaknya protein, maka produksi sel darah putih meningkat dan meningkatkan imunitas. Tapi pastinya di sini kembali lagi terkait dengan pembiayaan. Yang mana 1 kaleng anggap sekitar 8.000 sampai 9.000, 8.000 dikali dengan 4 sudah 32.000 per hari. Kemudian 32.000 dikali 30 hari. Ya sudah banyak sekali ya. Jutaan. Oke, 6 juta mungkin ya. 600 maksudnya 600 ribuan. Oke, lanjut lagi kita pindah ke yang nomor 3. Apakah boleh minum susu beruang setelah minum obat TBC? Ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Nah, jawabannya di sini untuk nomor 3 ini adalah boleh saja. Tidak masalah jika minum susu setelah minum obat TBC. Ini menurut jawaban dari yang saya dapat dari situs yang terpercaya ya. Kemudian susu memang dapat menghambat penyerapan beberapa antibiotik seperti antibiotik golongan penisilin, amoxicillin, dan chloramphenicol. Namun untuk obat TBC tidak masalah jika Anda meminumnya dalam waktu yang berdekatan sebelum atau sesudah minum susu. Nah, kemudian pertanyaannya lagi yang nomor 4. Apakah rutin minum susu beruang mengatasi infeksi paru?
apakah susu benar-benar mampu mengatasi infeksi paru karena bersifat membersihkan organ tersebut? Ini pertanyaan yang paling banyak dan dipercaya bahwa susu mampu membersihkan paru sehingga tidak kelihatan katanya kerusakannya atau pada saat mungkin mau masuk suatu lembaga pendidikan atau yang lainnya ya, sebagai calon misalnya calon. Oke, nah jawabannya di sini keduanya memang saling berhubungan. Namun hubungan susu dan paru-paru tidak bisa dikaitkan secara langsung, ya kan? Mungkin dengan mengkonsumsi susu ini selama waktu yang rentang lama 6 bulan, 1 tahun mungkin akan memperbaiki paru-paru ya. Tapi kalau dalam jangka dekat misalnya 3 hari belum tentu bisa. Nah, tidak bisa jika infeksi paru langsung menghilang sehabis minum susu. Jadi begitu minum susu langsung hilang tidak, tapi perlu waktu yang lama. Jadi asupannya dalam kurun waktu yang lama baru mungkin akan membaik atau mengadakan perbaikan dari paru. Jadi di sini susu hanya bertugas untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Dengan gizi yang terpenuhi, sistem kekebalan akan meningkat sehingga kemungkinan tubuh untuk melawan kuman penyebab infeksi menjadi lebih tinggi. Nah, ini ya mengenai paru ya. Nah, kemudian kita pindah ke yang nomor 5. Apakah Bir Brand atau susu beruang baik untuk penderita sakit MAH? Nah, ini kita pindah ke sakit MAH. Jawabannya yaitu mengenai konsumsi susu pada penderita yang memiliki riwayat sakit MAH. Sebenarnya tidak ada larangan bagi penderita MAH untuk mengkonsumsi susu jenis apapun, termasuk susu beruang ya. Jadi susu tidak termasuk dalam bahan makanan yang harus dihindari, ya kan? Boleh diminum pada penderita asam lambung. Sehingga sebenarnya susu apapun boleh dikonsumsi oleh penderita asam lambung, termasuk yang kita bahas ini adalah susu Bir Brand. Nah, salah satu yang kita bahas ini yaitu susu Bir Brand ya. Jadi 1 kaleng susu Bir Brand adalah susu sapi yang disterilkan dengan mengandung banyak zat gizi seperti protein, vitamin A, vitamin B, vitamin D, dan kalsium. Nah, di sini karena tidak bersifat asam, maka konsumsi susu ini tidak akan menyebabkan kekambuhan keluhan asam lambung dan aman dikonsumsi pada penderita MAH meskipun dalam kondisi perut kosong. Jadi orang dengan MAH itu boleh mengkonsumsinya karena tidak menyebabkan kekambuhan, tidak menyebabkan asam lambung naik, dan relatif aman karena tidak asam. Nah, kita pindah lagi lanjut ke yang nomor 6, orang yang sedang demam. Pertanyaan, bolehkah minum susu Bir Brand saat demam? Jadi jawabannya di sini susu Bir Brand itu boleh saja dikonsumsi pada saat demam. Apabila demam tidak disertai dengan diare, karena diare ini kita berikan suatu produk susu kemungkinan malah memperberat diare tersebut. Apalagi diarenya terkait lagi tambahannya dengan historinya si pasiennya memiliki intoleransi laktosa dan alergi produk susu sapi sebelum mengonsumsinya. Jadi pastikan itu dulu ya. Kalau intoleransi maka akan terjadi diarenya lebih berat. Nah, selain susu disarankan juga untuk banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Jadi di sini orang demam malah bagus minum susu dan boleh dikonsumsi saat demam. Nah, kita pindah lanjut ke yang nomor 7, yaitu apakah susu Bir Brand boleh diminum saat kena tipes? Nah, ini pertanyaannya dan jawabannya. Susu beruang adalah salah satu produk susu yang sudah melalui proses pasteurisasi. Jadi, Anda yang sedang sakit tipes boleh minum susu beruang. Nah, susu steril memang lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan jenis susu lainnya. Jadi susu yang langsung misalnya dari diperas ya, dari itu kemudian tanpa proses yang lebih steril ya. Nah, itu. Kemudian di sini namun
belum ada penelitian medis yang cukup kuat untuk membenarkan atau mendukung klaim bahwa minum susu beruang bisa membantu menyembuhkan sakit tipes. Jadi di sini sifatnya susu beruang itu hanya membantu kecukupan nutrisi dalam proses pemulihan sakit ya, termasuk sakit tipes. Nah, kesimpulannya, tidak apa jika Anda ingin minum susu beruang selama tipes untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi selama masa penyembuhan tipes. Ini adalah kesimpulannya. Nah, akan tetapi minum susu ini bukanlah satu-satunya cara yang andalkan untuk menyembuhkan tipes. Jadi perlunya asupan nutrisi yang cukup, kemudian istirahat cukup, terapi dokter, dan lain-lainnya itu menjadi sebuah keterkaitan yang mana proses penyembuhan tipes itu baik. Jadi menghindari makanan-makanan yang menyebabkan memperberat kerja usus akibat terinfeksi tipes tadi. Kemudian lagi lanjut yang nomor 8. Apakah manfaat susu Bear Brand untuk haid? Nah, ini pada wanita ada yang bertanya seperti ini dan jawabannya itu dari yang saya kutip dari dokter itu bahwa mengonsumsi susu dan pengaruh terhadap haid sebenarnya tidak berhubungan, bahwa mengonsumsi susu Bear Brand tidak dapat mengatasi masalah haid. Jadi di sini tidak ada kekuatan relasinya yang kedua ini, tapi dia hanya memberi asupan nutrisi. Nah, namun menurut beberapa penelitian, katanya di sini mengkonsumsi susu dapat memperbaiki gejala PMS, penyakit menular seksual ya, seperti perubahan mood, rasa nyeri pada perut, tetapi hal tersebut dapat saja berbeda-beda pada tiap individu. Jadi di sini sebagai simpulan bahwa dalam kondisi haid ini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan untuk mengganti nutrisi atau darah yang sudah hilang itu dengan cara tambahan protein sebagai prekursor pembentukan sel darah. Ya kan, pada kondisi haid itu mengalami keluarnya darah, itu dari darah itu ada eritrosit. Jadi eritrosit itu mengandung hemoglobin. Nah, di sini protein yang ada dalam susu itu untuk mempermudah proses pembentukan hemoglobin. Nah, pada prinsipnya seperti itu ya. Oke, itu saja teman-teman. Sebanyak 8 pertanyaan yang terkait dengan susu Bear Brand. Jangan lupa ya teman-teman yang baru saja bergabung, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update terbaru seputar ilmu kesehatan dan ilmu laboratorium medik. Nantikan materi lainnya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman dapat memanfaatkan susu di kehidupan sehari-hari sebagai nutrisi yang siap minum dan memiliki kandungan gizi yang seimbang. Oke, sampai jumpa. Bye.